Oke. Nah, kalau berbicara tentang sains pada anak usia dini, nah ini berbicara sesuatu yang seru. Karena kita tahu anak usia dini ini dengan segala keunikannya, rasa ingin tahunya yang tinggi, kemudian penasarannya, keinginan untuk bereksplorasi yang besar, rasanya kita sebagai seorang pendidik juga tertantang gitu. Kita harus bisa nih gitu, harus mampu mewadahi keinginan peserta didik kita yang menggebu-gebu ini. Eh, Agar nanti kan saat peserta didik itu memang memiliki kehausan atau kebutuhan untuk eh, mempelajari atau mengetahui sesuatu, kita juga siap sebagai seorang pendidik. Nah, jadi eksplorasi sains pada PAUD ini atau kita arahkan kepada misalnya menjadi ilmuwan cilik, kita akan berbicara nanti tentang hal-hal apa yang bisa kita lakukan di PAUD terkait dengan kegiatan sains yang menyenangkan bagi anak PAUD. Nah, sedikit pendahuluan. Ini berdasarkan penelitian para ahli ya, dan ini dimuatkan juga oleh WORS. Dia juga mengatakan bahwasanya masih adanya fenomena di PAUD kurang memberikan kesempatan anak bereksplorasi, kurang memberikan pengalaman sains, atau kegiatan sainsnya jarang dilakukan. Padahal penyelidikan sains itu sebenarnya memberikan pengalaman dasar untuk belajar ilmu pengetahuan yang lebih dan mengembangkan keterampilan kognitif. Eh, Memang ini sudah menjadi sesuatu yang eh, jadi rahasia umum juga ya. Kadang-kadang kita terbenturnya dengan pikiran kita sendiri gitu. Kalau kita mau lakukan kegiatan sains, ribet nggak ya? Alat-alatnya nggak ada. Kita nggak punya sarana. Terus berat nggak ya untuk anak usia dini kegiatan sains apa yang akan kita berikan dan sebagainya. Akhirnya dengan pikiran-pikiran kita seperti itu, kita jadinya tidak bergerak gitu. Eh, eh, Akhirnya pembelajaran ya sekedar mencurahkan ilmu saja melalui kelas-kelas di dalam kelas, menyampaikan informasi dan anak mendengarkan tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi lebih dalam dan menyelidiki secara langsung gitu. Padahal sebenarnya kita lihat dari kodrat si anak itu sendiri sebagai seorang peneliti cilik yang mereka penasarannya tinggi, itu sebenarnya semakin mudah kita membawa anak untuk mendapatkan sebuah pengetahuan ketika kita tahu caranya. Nah, cuma kemarin-kemarin mungkin kita sering terbenturnya seperti itu. Ribet nggak ya menyiapkan pembelajaran sains ini? Atau oh, apakah ini sudah ranahnya harus didapatkan anak-anak atau gimana? Jadi pikiran-pikiran seperti itu kadang yang menghambat kita untuk mulai bergerak. Kemudian anak-anak itu secara intrinsiknya ingin tahu tentang dunia sekitar mereka. Penasaran mereka itu tinggi. Kalau diberi kesempatan untuk bereksplor, itu mereka nggak kenal waktu, nggak kenal tempat. Mereka akan cari, mereka akan eksplor seluas-luasnya. Nah, sekarang gimana kita menjadikan potensi dan karakter si anak itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna dengan menyiapkan pembelajaran yang memang gitu bermanfaat bagi si anak, juga nanti bermanfaat untuk ketika dia membutuhkan pengetahuannya tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang temui di dalam kehidupannya. Kemudian eksplorasi ini juga merupakan langkah pertama bagi anak usia ini dalam menghadapi situasi baru. Itu sudah menjadi karakter si anak gitu. Ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang baru yang belum biasa dilihat, maka yang pertama dilakukannya adalah pasti explore. Kita lihat anak bayi kan iya ingin coba merasakan ini bagaimana dimasukkan ke mulut, diraba, dipegang semuanya. Nah, itu adalah bagian dari proses explore yang dilakukan oleh anak. Jadi langkah pertama bagi anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan eksplorasi. Nah, sekarang kita wadahilah eh, kondisi si anak itu dengan eh, tema-tema yang tepat yang sesuai dengan pembelajaran kita di PAUD. Nah, aksi ilmuwan cilik merupakan salah satu kegiatan yang sangat potensial untuk melatih cara berpikir kritis, kemudian menggembirakan dan penuh tantangan. Nah, kita cepat saja di materinya. Kalau pembelajaran sains merupakan saat yang tepat bagi anak untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, mengumpulkan data, mencari jawaban. Nah, pembelajaran sains itu dapat dilakukan melalui kegiatan
bermain yang menyenangkan. Jadi paradigma berpikir yang menyatakan sains itu sesuatu yang berat itu bisa terbantahkan kalau kita sudah tahu trik-triknya atau strateginya. Kemudian dalam pembelajaran sains pada anak lebih menekankan pada pemberian pengalaman langsung dan nyata. Nah, ini poinnya, memberikan pengalaman langsung dan nyata. Pengalaman tersebut nanti diperlukan oleh anak untuk mengembangkan pengetahuannya tentang apa yang dilihat, didengar, dirasa, diraba melalui panca indera yang dimilikinya atau istilahnya multisensori gitu. Jadi dengan perangsangan seluruh indera, pemanfaatan seluruh indera, nanti dia akan mengembangkan pengetahuan-pengetahuan barunya. Dan inilah yang akan kita stimulasi di jenjang PAUD. Kemudian melalui pembelajaran sains, ini juga merupakan saat yang tepat untuk menstimulasi kemampuan anak, baik secara kognitif atau pola pikirnya, secara sosial, bagaimana dia bekerja sama dengan teman-temannya, kemudian secara emosional, bagaimana dia mengendalikan diri, kemudian secara fisiknya juga, bagaimana kemampuan dari motoriknya, halus dan kasarnya saat melakukan kegiatan eksperimen. Nah, kenapa penting pembelajaran sains di PAUD? Yang pertama, karena ini merupakan sarana ideal mengembangkan pikiran si anak. Yang kedua, membantu menerapkan masyarakat yang melek sains. Yang ketiga, ketika mengeksplorasi sains, anak akan memperoleh kemampuan untuk mengembangkan bahasa lisan dan tulisannya. Nah, ini bisa kita picu melalui aktivitas eksplorasi sains. Yang keempat, mengajari anak mengapresiasi keragaman kehidupan dan saling keterkaitannya. Ketika dia bereksplor di lingkungan, dia akan melihat bagaimana antara makhluk hidup itu saling berketergantungan, bersimbiosis gitu. Bagaimana satu ekosistem mendukung ekosistem yang lain, itu akan dilihat dan dirasakan secara langsung. Berikutnya, mendorong anak cinta ilmu dan bertindak sebagai ilmuwan. Sedikit sebelum kita masuk ke kegiatan nanti kita lihat lagi ada di sini para ahli yang menyatakan bahwasanya tujuan pembelajaran sains ini diantaranya agar apa gitu. Ini penting kita ketahui agar ini bisa menjadi eh, pijakan juga bagi kita untuk merancang pembelajaran sains yang bagus nantinya. Yang pertama, agar anak-anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui penggunaan metode sains sehingga anak-anak itu terbantu menjadi terampil dan menyelesaikan berbagai hal yang dihadapi. Eh, Ketika kita akan memulai sebuah eksplorasi sains, biasanya kita eh, akan menyiapkan pemantik, bisa juga dengan memberikan sebuah tantangan atau memperlihatkan satu fenomena yang nanti akan menjadi pemicu bagi si anak untuk mengembangkan pemikirannya bagaimana sesuatu itu bisa diselesaikan. Andai kata itu sebuah masalah, bagaimana sebuah masalah itu diselesaikan. Andai kata itu sebuah kesulitan, bagaimana kesulitan itu bisa dimudahkan. Nah, cara berpikir seperti itulah yang kita latih melalui kegiatan sains. Kemudian agar anak-anak memiliki sikap-sikap ilmiah. Misalnya tidak cepat-cepat dalam mengambil keputusan, dapat melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, kemudian berhati-hati terhadap informasi yang diterimanya, serta lebih bersifat terbuka terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Sikap-sikap seorang saintis ini bisa kita bangun dan kita bentuk ketika kita mulai dari sekarang menanamkan sikap seorang ilmuwan kepada anak melalui pembelajaran sains. Kemudian dapatkan pengetahuan daya dan baik. Nih tantangan juga nih bagi kita sekarang pendidik PAUD. Kalau kita lihat anak-anak kita sekarang ini boleh dikatakan tercemar dengan tayangan yang dia lihat secara virtual di HP, di televisi gitu. Terlalu banyak anomali-anomali gitu kan, yang sesuatu yang tidak jelas, yang tidak rasional yang dilihat oleh anak-anak kita. Bahkan boleh saya sebutkan contohnya saja dari animasi sekarang. Anak-anak bilang kan anomali balerina cappuccino tralala dan sebagainya gitu. Bu, kok ikan hiunya ada kaki? Emangnya ikan berkaki ya gitu. Untuk menjelaskan hal yang seperti itu gitu kan. Karena anak-anak ini sudah menjadi konsumsi hariannya sekarang di HP yang muncul itu gitu. Jadi bagaimana kita menjadikan informasi itu ilmiah kembali, membenarkan kembali, meluruskan kembali informasi-informasi tersebut
di kelas-kelas kita, dan itu menjadi tanggung jawab kita sekarang. Banyak sekali sekarang, apalagi sejak adanya AI ini, ketika penggunaannya tidak bijak, gitu kan, eh, makhluk ini tiba-tiba seperti ini gitu. Eh, Kok iya ya, ikan tuh ada punya ininya, punya itunya gitu kan. Hewan ini ada ininya, ada itunya. Jadinya anak mulai terbiaskan yang mana yang mamalia yang sebenarnya, mana yang berkaki empat, ini bisa terbang atau enggak sebenarnya gitu. Jadi kacau di ranah pikiran anak. Itu faktanya gitu. Karena mereka yang lihatnya, mereka terimanya apa yang mereka lihat. Mereka belum bisa istilahnya memfilter secara sempurna apa yang mereka dapatkan. Dapat dilihat dari HP seperti ini, apalagi gambar-gambar AI sekarang kan ada sesuatu yang bahkan di luar logika dan nalar kita gitu. Anak melihat dan seperti itu pula dalam pikirannya gitu. Dan ketika kita tidak meluruskan lagi dengan keilmiahan dan sains ini, anak-anak kita bisa jadi menjadi salah, salah dari awal gitu. Itu tanggung jawab kita loh Bunda sekarang. Saya ini anak-anak ini sedikit-sedikit bilang gitu kan, yang gambar-gambar yang anomali itu, animasi yang anomali itu gitu. Eh, kok kok iya identitas gender juga jadi bias sekarang Bunda. Ini hati-hati juga kita mendampingi anak gitu. Nggak tahu kayak tungtung sahur dan sebagainya, nggak tahu laki-laki perempuannya, jantan betinanya, nggak jelas, serba nggak jelas. Jadi ketika kita jadi pendidik, disitulah tantangan kita saat ini gitu. Bagaimana meluruskan kembali apa yang diterima oleh anak kita ini yang kemudian eh, istilahnya ya kalau tidak dihadapkan dengan hal-hal yang fakta dan ilmiah, nanti akan menjadi salah yang berkelanjutan. Kemudian agar anak-anak juga bisa mengembangkan pembelajaran sains pada anak usia dini ini yang ditujukan agar menjadi anak-anak yang bisa lebih apa adaptif kepada lingkungan, peduli terhadap apa yang ada di sekitarnya. Jadi melalui pembelajaran sains ini kita juga memupuk individu-individu baru yang peka terhadap apa yang ada di sekitarnya. Nah, ruang lingkup pembelajaran sains ini yang akan menjadi istilahnya dasar bagi kita bagaimana untuk merancang sebuah pembelajaran sains. Nah, untuk di PAUD sendiri, itu ruang lingkup pembelajaran sainsnya bisa dikategorikan menjadi dua secara garis besar. Yang pertama yaitu eksperimen sederhana. Kalau eksperimen sederhana ini mungkin sudah sering kita lakukan dan ini juga menjadi fondasi utama ya di pembelajaran sains di PAUD gitu. Kita sering mencobakan hal-hal yang sekiranya itu ringan, menarik tapi bermakna bagi anak. Contohnya saja, kayak bagaimana mengembangkan balon tanpa ditiup, ketika kita mengenalkan gas menempati ruang, bagaimana memadamkan api tanpa air, bagaimana pencampuran warna gitu. Nah, ini eksperimen-eksperimen sederhana ini adalah salah satu dari ruang lingkup pembelajaran sains. Nah, ini bisa kita berikan kepada anak melalui pengalaman langsung agar anak memiliki eh, istilahnya pengalaman ini dasar untuk dia melangkah ke berikutnya. Nah, fenomena-fenomena ilmiah yang didapatnya nanti dari percobaan-percobaan sederhana ini yang menjadi dasar pengetahuannya nanti. Misalnya seperti ini. Ini yang paling sering kita lakukan dan saya yakin sudah semuanya kita mencobakan masalah pencampuran warna gitu. Ketika kita memberikan beberapa warna primer kepada anak, kemudian tanpa kita dikte si anak, tetapi kita memberikan kesempatan kepada anak, silahkan bereksplorasi, temukan warna baru dari warna yang telah kita sediakan ini. Nah, nanti disediakan wadah-wadah kecil, misalnya menambahkan satu tetes merah ke kuning jadi apa, merah ke biru jadi apa, kuning. Nah, jadi seperti itu nanti eh, anak akan mendapatkan, wow, ternyata jadi ini. Wow, ternyata jadi ini. Dan pengalaman-pengalaman kecil seperti ini memang terlihat sepertinya remeh dan receh. Tapi tahukah bunda-bunda semuanya, di suatu saat nanti ketika si anak membutuhkan solusi terhadap permasalahan, misalnya 2 atau 3 tahun lagi nanti dia di SD atau di waktu yang berbeda lah, dia membutuhkan satu warna yang tidak
dia miliki di koleksi warna yang ada gitu. Dia butuh warna ungu misalnya atau warna nila. Gimana cara? Oh, ini mungkin bisa dicampurkan dengan biru, dengan merah gitu kan. Ditambahkan sedikit-sedikit dulu biar dapat warnanya sampai dapat warnanya nila yang pekat atau nila yang muda gitu kan. Eh, Pengalaman-pengalaman seperti itu dasarnya sudah kita berikan dulu di PAUD dan ini akan menjadi dasar untuk pengetahuan berikutnya. Itu contoh sederhananya. Jadi jangan disangka sesuatu yang sudah kita berikan itu selesai sampai di situ saja, tidak. Tetapi ketika sebuah pengetahuan itu bermakna bagi si anak, kemudian dia tersimpan di dalam long term memorinya, nanti dia akan munculkan lagi di saat-saat yang dia butuhkan. Oh ya dulu pernah dulu nggak ada warna ungu, kita buat aja deh sendiri warna ungu. Kita butuh warna merah hati misalnya. Ya udah nggak kalau kita nggak punya catnya kita buat aja sendiri warna merah hati. Itu salah satu contoh. Atau ketika dia menemukan masalah lain, misalnya dia butuh memindahkan satu barang ke tempat yang lain yang ukurannya berat, tetapi untuk diangkat sendiri agak susah gitu. Akhirnya apa? Mungkin di TK dulu kita pernah mencobakan kepada anak bagaimana memindahkan barang dengan teknik-teknik eh, yang sederhana, memakai tuas atau pengungkit sederhana, atau dengan menggelindingkan, atau dengan memakai teknik yang bagaimana. Nanti ini akan mengurangi daya atau beban dan sebagainya. Dan inilah yang nanti akan menjadi sebuah pengetahuan yang dibutuhkan di masa-masa akan datang untuk memecahkan masalahnya. Kemudian, selain eksperimen sederhana yang bisa kita lakukan, ruang lingkup pembelajaran sains di PAUD juga terkait dengan pembelajaran di outdoor dan indoor. Nah, kalau pembelajaran outdoor ini sudah pasti ya sangat menyenangkan sekali bagi anak karena anak memiliki kesempatan untuk mengamati langsung fenomena alam dan memperluas pemahamannya tentang sains dan konteks nyata. Artinya si anak ini ketika kita bawa pembelajaran di outdoor atau di luar ruangan, dia akan bersentuhan langsung dengan objek yang menjadi sumber belajarnya. Eh, Misalnya yang sekarang lagi tema tanaman nih gitu. Kita akan melihat bermacam-macam tanaman sayur dengan topik tanaman sayur, kemudian bagaimana proses pengembangbiakannya atau bibitnya bagaimana. Nanti kita bisa bawa ke ladang. Anak itu pasti nggak kepikir gitu. Oh ternyata bentuknya wortel, tetapi bibitnya seperti biji-bijian atau serbuk gitu kan. Sesuatu yang awalnya kalau kita tidak perlihatkan mungkin tidak terbayang oleh si anak gitu atau seperti sawi gitu. Sawi itu kalau kita lihat lah di mananya ya ininya itu bijinya atau itunya ketika dia sudah menerima bersih saja dari pasar atau dari ibunya. Tetapi ketika kita membawa dia langsung ke lapangan, nanti anak akan melihat, loh ternyata sawi ini ada bijinya. Nah, dari biji inilah yang bisa di eh, kemudian dikembangbiakan menjadi bibit-bibit sawi berikutnya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu pengalaman yang berharga sekali bagi si anak. Jadi, kalau saya bilang, kalau di sekolah kami bilang, eh, mungkin pembelajaran di alam ini atau pembelajaran luar kelas ini senjata paling pamungkas lah untuk kami eh, memperkenalkan anak dengan hal-hal yang nyata, yang real gitu. Kalau sekedar kita memperlihatkan gambar di layar atau di laptop, itu mungkin anak bisa lihat, tetapi rasanya nggak dapat gitu. Tapi ketika kita bawa anak langsung ke ladang, ke sawah, kita akan berikan kesempatan kepada anak meraba, merasa, melihat, menyentuh, bahkan andai kata bisa didengar gitu kan, agar semua indranya itu memang terstimulasi. Ketika semua indera itu sudah menerima eh, informasinya, nanti tinggalnya di kepala pasti jauh lebih lama. Nah, jadi banyak-banyaklah atau sering-seringlah melakukan aktivitas. eh, Jika tidak harus jauh-jauh, kita bisa hadirkan dengan lingkungan sekitar, di taman, di kebun, di dekat rumah si anak gitu. Bisa hadirkan anak dengan objek yang langsung, dengan fenomena yang langsung, agar pemahaman tentang sains si anak itu nyata, bukan hanya sekedar teori. Kemudian seperti melihat aneka jenis serangga,
Menemukannya, kita pinjamkan satu lup atau kaca pembesar, beri kesempatan kepada anak untuk berkeliling di halaman sekolah, menemukan apa yang bisa dilihat dari kaca pembesar yang sudah dibagikan. Nanti diminta anak untuk menjelaskan kembali atau menerangkan kembali temuannya itu seperti apa. Secara tidak langsung, bahasanya terstimulasi, kemudian kemampuan berpikirnya terstimulasi, eh, kemudian bahkan kepercayaan diri si anak pun juga terasah gitu. Jadi sering-sering melakukan kegiatan yang memang memberikan anak kesempatan untuk bereksplor secara langsung dan berhadapan dengan konteks yang nyata. Kemudian di samping outdoor ini, indoor tetap memiliki peran penting. Karena apa? Karena di indoor ini untuk mendukung pengayaan konsep dan pemahaman si anak. Nanti apa yang sudah didapatkan di luar, di lapangan, bisa kita kuatkan kembali, kita bahaskan kembali, kita diskusikan kembali di dalam ruang-ruang kelas. Jadi sesuatu itu tidak berhenti di situ saja gitu. Anak-anak itu biasanya akan menjadi eh, apa bahasan atau diskusi yang seru ketika kita tanya, oh ya apa tadi yang ditemukan di lapangan, apa yang dilihat tadi, apa yang dirasa, misalnya kan bisa ceritakan apa yang ditemukan gitu kan. Anak-anak itu akan menjadi istilahnya dia akan bercerita panjang lebar, menarasikan dengan bahasanya yang banyak, dengan semangatnya dan secara tidak langsung itu banyak hal yang kita stimulasi dari proses yang telah kita lakukan tadi. Nah, di sini karena kita ini adalah kelas berbagi pengalaman, saya akan coba sedikit gambarkan contoh pelaksanaan praktek sains yang pernah kami lakukan di sekolah. Dan ini alhamdulillah sudah masuk dan terpilih jadi 10 karya yang lolos final ilmuwan sains di Kemdikbud. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman. Mohon izin saya perlihatkan videonya, nanti dari video baru kita diskusi. Bentar. Saya Vivi Oktavianti, guru kelompok B1, akan memfasilitasi ilmuwan cilik dari Lembaga Islam terpadu aktif dalam pembelajaran. Topik jaga masa depan, subtopik kondisi air. Kegiatan pembelajaran di TKIT Apisena diawali dengan penyambutan pagi, berbaris, dan berolahraga. Guru melanjutkan membuka kegiatan awal di dalam kelas dengan menciptakan suasana belajar yang positif, memperkenalkan materi atau topik yang akan dibahas hari. Guru memilih pendekatan pembelajaran sains berbasis multisensori ekologi yang tidak hanya mengutamakan keterampilan proses dan konten sains, melainkan juga melibatkan berbagai macam indera, menggunakan media yang bervariasi, dan juga adanya interaksi dengan lingkungan dalam upaya mengurangi kerusakan bumi. Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak, pembelajaran terpadu, pembelajaran melalui kegiatan bermain, pembukaan tema dengan pembelajaran proyek, dan penilaian yang berlangsung secara simultan. Itu dari mana asalnya dan kemana perginya air itu? Nah, air yang ada di permukaan bumi, yang ada di laut, bisa menjelaskan siklus air? Oke, sekarang coba Sabrina, coba jelaskan bagaimana siklus air tadi ya. Air terus ke atas, terus menjadi awan, terus menjadi hutan, dia menjadi kelembapan, dan dia menjadi ke bawah. Karena ke tempat laut. Oke, betul. Itulah namanya siklus air. Air yang di laut naik ke atas. Aduh. Ya, kalau sudah yang sudah berada di dalam dan
Betul, itu. Ini bukannya foto. Nah, kenapa sekarang, Pak? Kegiatan simulasi banjir gunanya merangsang kemampuan analisa kritis dari murid untuk membedakan dua kondisi lingkungan, yang satu sudah tercemar dan yang satu masih bersih, serta dampaknya terhadap kehidupan. Hal lain yang diharapkan adalah tumbuhnya kesadaran untuk menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, mencegah pencemaran air, dan juga memanfaatkan air sebagaimana mestinya. Nah, apa yang terjadi? Banjir. Bagaimana airnya? Tergenang. Melalui aksi emosi, anak dilatih untuk berpikir menjadi seorang kritis dengan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikannya. Nah, bagaimana lingkungan yang bersih, tidak ada sampah? Apa yang terjadi dengan airnya? Betul, airnya meresap ke tanah. Dari percobaan kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan ya? Yang mengukur. Oke, Ibu persilakan kepada Abi. Ini komennya. Jawab dari banyak sampah. Banyak sampah ya. Apa yang terjadi? Terjadilah banjir. Wilayah ini banjir. Kalau terjadi hujan, tidak banjir. Tidak banjir. Ini gimana? Meresap ke tanah. Betul, airnya meresap ke tanah. Itulah perbedaan antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang tidak bersih. Sekarang kita belajar tentang polusi air. Polusi air. Oh, bukan polisi, tapi polusi. Apa? Polusi. Air itu perbedaannya ya. Bersih dan kotor. Pak, ini bisa kotor ya? Sampah. Ya, betul sekali karena ada banyak sampah, kemudian ada tanah. Hari ini terkait dengan masalah pencemaran air, anak tidak hanya dipergunakan terhadap dampaknya saja, namun juga dirangsang berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Kita dapat menggunakan air tersebut. Nah, coba perhatikan. Ini apa namanya? Oh, ini apa? Ini takut kenapa? Ini kerikil, ini pasir, dan terakhir sampah. Boleh tanya Ibu? Diraba, bagaimana rasanya pun pasir. Nah, sampah seperti apa? Takut kenapa seperti apa? Iya. Guru juga melatih cara berpikir seorang saintis atau seorang ilmuwan, di mana dimulai dari sebuah tujuan, fokus pada fakta, data, dan kebenaran, kemudian memiliki pemikiran terbuka, membuat perubahan paradigma, dan mencari solusi terkait terhadap berbagai permasalahan. Kemudian, ini apa namanya? Fokus kelapa. Fokus kelapa. Itu kan disebut. Nah, habis itu kita masuk apa ini? Ini. Kemudian itu tadi. Ya. Dan terakhir kita masukkan kertas. Kita perhatikan dulu. Nah, ini namanya filtrasi atau penyaringan air kotor menjadi air bersih. Nah, sehingga air yang bersih ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, kotor. Kemudian kita lakukan penyaringan menjadi air bersih. Dengan bedakan airnya? Beda. Hari kelima digunakan untuk mereview atau mengecek pemahaman anak terhadap berbagai materi dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 minggu. Anak murid diberi kesempatan untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh sebagai wujud penyelesaian dari permasalahan yang telah diajukan di awal pembelajaran. Aksi ilmuwan cilik yang didampingi oleh guru bukan hanya memberikan pengalaman bermakna, namun juga menimbulkan kegembiraan dan menumbuhkan berbagai karakter baik lainnya. Oke,
Nah, Bunda, itu tadi contoh pelaksanaan pembelajaran sains yang sudah kita cobakan di sekolah. Jadi, kita mikirnya jangan sains itu seperti kita harus meneliti sesuatu, harus ada dengan alat yang lengkap, harus main labor-laboran atau apa. Enggak, kita bisa gunakan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang paling bermakna itu, Bunda, adalah ketika kita temukan sesuatu fenomena atau masalah di sekitar lingkungan kita, dan kita ajak anak untuk bereksplorasi bersama mencari penyelesaian masalah yang ada. Nah, ketika anak-anak terlibat di sana, disitulah pengalaman dan pengetahuan itu akan semakin menjadi nyata bagi si anak. Misalnya, nih untuk tema lingkungan, kita lihat banyak sampah. Kemudian kita ajak anak untuk terlibat dalam pengolahan sampah atau pemilahan sampah terlebih dahulu, sampah organik, anorganik, sampah kimia. Kemudian bagaimana mengolah sampah organik ini atau menjadi pupuk gitu kan. Kemudian kita libatkan anak secara langsung, itu bisa kita munculkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan mengajak anak berdiskusi terlebih dahulu permasalahan apa yang dia temukan saat kita mengajak dia keliling di sekitar lingkungan kita. Sama seperti kami tadi, eh, kita melihat bahwasanya salah satu permasalahan di dekat kita adalah lingkungan kita itu kan area persawahan, ada sumber airnya yang rawa. Kalau rawa otomatis agak kuning. Jadi gimana nih gitu? Air kita kuning gitu. Air kita ini belum lagi di selokan-selokan ada sampah. Gimana supaya air yang kuning ini, yang kotor ini bisa menjadi bersih? Nah, maka lahirlah nanti eksperimen bagaimana filtrasi. Atau ketika kita diskusi dengan anak, dia muncul, Bu, hujan itu turunnya dari mana gitu. Nah, kita sebagai guru tuh harus ini juga gitu, melek ilmu juga, harus tanggap juga ketika anak kritis kita bertanya, Hujan itu turun dari mana ya? Asalnya dari mana ya?" Maka lakukanlah sebuah kegiatan seperti tadi, kita awali pembelajaran dengan project based learning dulu, kita kenalkan kepada anak bahwasanya air itu ada siklusnya, dari mana asalnya dan kemana jalannya, nanti nyampe di mana itu ada siklusnya. Mari kita cobakan bersama. Kita kasih pijakan awal dulu kita dengan tontonan video, kemudian mari kita praktekkan bersama. Kita buat diorama dengan anak-anak. Dioramanya anak yang buat sendiri, lautnya, kapalnya, susun batu-batunya, awannya. Nanti anak yang gimana supaya hujan itu bisa turun gitu dengan semprot ke airnya. Nanti anak pengalaman itu yang menjadi sesuatu pengetahuan bagi beliau. eh, oh iya, kayak gitu ternyata hujan tuh ya, air yang dari laut ini menguap karena panas. Nah, ada simulasi awan air naik ke atas, mengumpul menjadi awan, awannya hitam jadi berat. Nanti yang berat ini turun menjadi titik-titik hujan. Ada air yang nyemprotnya, jatuh lagi ke tanah, ngalir lagi ke laut, naik lagi ke atas, dan siklus itulah yang disebut dengan siklus air. Jadi anak bisa menangkap informasi dengan mudah ketika dia dilibatkan langsung. Begitu juga dengan kita nggak perlu berkoar-koar kepada anak, oh lingkungan yang kotor itu akibatnya gini loh, gini loh, enggak gitu. Kita coba aja kasih pancingan ke anak. Nah, mari kita temukan, bandingkan dua kondisi, nanti simpulkan sendiri. Ayo kita lihat simulasi banjir. Nih, Ibu punya sampah ini. Kita punya rumah-rumahan dari Lego. Kita taruh sampahnya di sekitar rumah. Kita buat hujan yuk, yang kita teteskan dengan botol air mineral hujan. Kalau airnya banyak, kemudian tanahnya tertutup plastik, pasti ya nggak rempes ke bawah gitu. Bakal jadi banjir. Satu lagi buat lingkungan yang nggak ada plastiknya, yang tanahnya bersih, disemprotkan air dari atas, kalau dia turun ke bawah pasti nyerap gitu. Nanti bilang aja ke anak, dari dua kondisi ini, apa yang bisa Ananda simpulkan? Nah, disitulah sikap seorang saintis akan lahir dari si anak gitu. Cara berpikir kritisnya akan lahir. Ya Bu, ini banjir karena banyak sampah. Yang ini tidak banjir karena tidak ada sampah. Itu bahasa sederhananya si anak. Kita nggak perlu memasukkan ke anak,
iya, lingkungan yang bersih itu karena ini, lingkungan kotor itu karena ini nggak perlu. Kita cukup memberikan pancingan dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka inilah nanti yang membuat si anak itu penasaran dan menemukan sendiri. Satu lagi, kita nggak perlu ya istilahnya melihat terlalu jauh ke hal-hal yang sangat-sangat jauh sementara di lingkungan kita sangat dekat. Segala sesuatu yang ada di kehidupan kita ini semuanya terhubung dengan sains. Mulai dari kita bangun tidur, mencuci muka, gitu, semua memasak dan sebagainya itu tak lepas dari aktivitas sains. Kita tinggal memilih saja pembelajaran mana yang cocok untuk anak, untuk kita explore bersama dengan si anak gitu. Sehingga aktivitas sains itu nggak kaku harus cari dulu referensi. Oh, aktivitas lain yang membutuhkan zat-zat ini jangan jangan terlalu ribet lah gitu. Tapi lakukan saja. Misalnya saja yang sederhana, kita mau buat di cooking class mau buat onde-onde gitu kan. Kenapa kita harus pakai pasta warna? Kenapa tidak coba saja dengan anak bereksplorasi dengan pandannya yang langsung diremas gitu kan? Atau mau bereksplorasi kita buat eh, adonannya jangan yang hijau deh, kita coba yang merah. Pakai apa ya? Yang merah itu. Oh, barangkali dengan bayam merah membuat sesuatu dengan bayam merah biar menghasilkan warna merah atau hijau dengan sawi atau dengan apa? Kenapa kita tidak coba seperti itu? Tidak harus kita menghadirkan zat-zat kimia atau apa di hadapan si anak gitu. Eh, dengan tantangan-tantangan seperti itu, tentunya kita sebagai guru PAUD harus lebih kreatif lagi, lebih banyak belajar lagi, banyak mencari lagi, banyak bertanya, banyak diskusi, karena hal yang demikian itulah yang nanti bisa menjadi modal kita untuk menjadi seseorang yang luar biasa di hadapan anak-anak kita. Karena bagi anak-anak guru itu tetap luar biasa. Seperti tadi kan celotehan anak, wow hebat ibu, sulap ibu mah katanya kan. Padahal ibunya cuma nyaring air kotor gitu kan, katanya ibunya, wow ibu sulap mah katanya kan. Jadi dia menganggap ibunya sudah amazing gitu, sudah seorang yang bisa mengubah air kotor menjadi air bersih tuh udah wow gitu. Celotehan-celotehan seperti itu akan kita temukan nanti real di lapangan saat kita benar-benar sudah terjun ke dunianya si anak dan menjadi kita tempatkan juga, perankan juga diri kita sebagai seorang anak. Andai kita seorang anak, penasaran kita di mana? Nah, kita tebus rasa penasaran itu sama seperti si anak. Kira-kira seperti itu, Bunda. Eh, sedikit lagi di biar biar ini ya. eh, Ah, Nah, biar dikuatkan tadi, jadi kami praktek sainsnya kebetulan waktu itu topiknya memang polusi air. Hari pertama itu kita banyak diskusi, kemudian menggali apa yang diketahui anak, apa yang ditemukan anak, kemudian apa yang penasaran si anak gitu, apa yang diingin tahukan si anak gitu, diingin tahu si anak gitu. Kita coba list gitu. Kemudian di hari kedua kita mulai buat siklusnya, siklus airnya, dioramanya, kemudian membahas hari ketiganya berbicara tentang lingkungan yang kotor, dampak air karena masih masih berbicara air. Hari keempat membuat solusi lagi. Kan kita udah tahu nih, tadi banjir, karena banjir itu lingkungan kotor, selokan kotor, sumber-sumber air menjadi kotor. Nah, sekarang bagaimana mengubah yang kotor itu jadi bersih? Karena inti dari seorang saintis itu adalah bagaimana dia menyelesaikan penyelesaian dari masalah atau eh, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Hari kelimanya kita tutup dengan mereview keseluruhan. Artinya apa yang sudah diketahui anak benar-benar sudah didapat atau belum. Kalau sudah, coba kita mau lihat sejauh mana pengetahuannya. Sudah bisa buat media filtrasi sendiri, atau sudah bisa menerangkan sendiri, atau sudah bisa menjelaskan kepada kita sendiri. Di mana